Dokumentasi video nanti bisa nih bacaan di foto atau dia itu nanti di foto lagi gitu ya. Ini pasang posisinya pas di situ kelihatan di sini ya, berarti pasang di mana berarti ya mas tapi kurang maju. Maaf ya, saya taruh sini ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak pada acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Inni Apanakum yang akan dibawakan oleh saudara Fatir Eza Pratama kelas 3 Mu'alimin. Pada ini kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Kepada para hadirin untuk berdiri sejenak. Gak kelihatan ya?
untuk para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak pada acara yang keempat, yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah, yakni Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Syarif MA. Kepadanya segala hormat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, tashilan li bin nutqi wahid ithnani thalas. Tashilan li bin nutqi wahid untikukum bil mantiki sore Al-Indonesia. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, mobil khusus dan kita ta'zimi kiai kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Ridwan Sukamta Madura, Kiai Haji Khairi Husni beserta keluarga besarnya yang alhamdulillah bisa bersilaturahim di komplek tercinta Pondok Pesantren atas Al-Hidayah Al-Muntazah, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhunal mahfud, sahabat, abi, teman bermain, teman berkeluh kesah, satu asrama, satu angkatan, Kiai Haji Masku Ali Sadat MA, alhamdulillah di samping Kiai. Jadi kalau Kiai kekurangan ikan asin selalu minta ke beliau, karena beliau rumahnya kebetulan di pesisir dan selalu berbagi ya itu. Alhamdulillah Allah pertemukan di tempat yang mulia ini segenap ustaz ini. Alhamdulillah Kiai bisa reunian dengan santrinya, banyak yang hadir, lebih 10 alumni terbaik Al-Amin yang hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah kalian adalah cucu-cucu dari Pondok Pesantren Al-Amin. Alhamdulillah. Marhaban Kiai, selamat datang di kompleks tercinta Al-Hidayah Al-Muntazah. Dalam keadaan yang seperti kita maklum bersama, tempatnya terpencil, fisik bangunannya belum sempurna, dan tentunya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, karena sempurna itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin membawa pesantren ini dalam rangka mardhatillah. Kita juga nantinya akan sama mudah-mudahan bisa mengejar bapak kita, ibunda kita. Amin. Segenap santriwan santriwati, karena ini juga diikuti oleh santriwati melalui jejaring sosial, dipakai di sana monitor. Alhamdulillah sudah connect kan ya, kita baru cuman curang, mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka, gitu kan, nggak apa-apa. Bahkan yang
hadir di putri Kiai lebih banyak daripada santri yang ada di tempat ini. Cuma karena tempat yang tidak memungkinkan, apalagi panas, sehingga kita harus melaksanakan kegiatan ini seperti ini adanya. Namun demikian, tentunya kita bisa mengambil hikmah sebesar-besarnya dari momentum yang sangat mahal ini, seperti halnya Kiai bermimpi kemarin malam ketika pimpinan dan pengasuh pondok pesantren menghadiri acara rakor dan pengukuhan pengurus forum komunikasi pondok pesantren di Katulampa Bogor. Maka alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersilaturahim pertama walaupun batalkan, yang kemudian dengan izinnya di pagi hari ini menjelang siang untuk kalian dari pagi sudah menunggu kedatangan dari beliau. Mohon maaf karena Jatiwaringin itu cukup jauh, satu dan lain halnya, sehingga kedatangan kami rombongan agak telat sedikit. Tidak apa. Pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah mengucapkan ribuan terima kasih atas berkenan dan mohon dukungan arahan. Nanti kalian akan mendapatkan pencerahan dari beliau. Beliau adalah salah satu kiai dan murabbi sendiri. Ingat ketika kiai ada di Al-Amin, beliau dulu mengajarkan kitabnya Kifayatul Akhyar. Dan kami masih ingat tuhlab kata beliau itu diantaranya artinya leluhur. Itu alhamdulillah, masya Allah. Beliau adalah salah satu guru besar di Al-Amin yang kemudian dengan izinnya bisa hadir untuk melihat kalian. Coba bayangkan Abang Al-Hidayah Al-Muntazah sudah mengeluarkan alumni kemarin yang ke angkatan keberapa kemarin? Ke-8 ya. Baru kali ini beliau bisa menginjakan kakinya, bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa mudah-mudahan hadirnya beliau membawa barokah buat kita semuanya dan buat umat Islam, sehingga pesantren ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang belajar di tempat ini, ilmunya mudah-mudahan Allah berkahkan buat kita dan buat masyarakat nusa dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kita jika penerimaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan kurang dirasa nyaman oleh rombongan yang mulia Kiai Husni dan keluarga, atas nama pribadi, atas nama pengasuh dan atas nama semua dewan guru dan santri-santri atas Al-Hidayah Al-Muntazah, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kepada kalian, ini tempatnya terpaksa di tengah lapangan yang cukup panas, tetapi jika ada panas geser, tetapi jangan sampai mengurangi hikmat buat kita semuanya. Barangkali inilah yang dapat pimpinan sampaikan dalam momen yang sangat berharga ini. Kiranya semuanya di antara kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan beliau warga besarnya beserta pimpinan pondok pesantren Al-Amin senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mereka kita harapkan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan kalimat-kalimat yang bermakna buat kehidupan kita, sehingga kita sukses dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, bukti wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang kelima, yaitu fatwa dan nasihat yang akan disampaikan oleh pengasuh Ma'had Tahfidz Quran Pondok Pesantren Al-Amin Renduan Sumeneb Madura yang mulia Kiai Haji Khairul Husni SPD. Kepadanya segala hormat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kurang kompak. Ya, sudah lemes lama nunggu ya. Mari saya bakar semangat dengan salam. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seret kalau tidak diganjilkan. Allahu witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan senang kepada yang ganjil. Cuman maaf Pak Kiai, jajaran Ustaz, saya akan koreksi sedikit tentang kesalahkaprahan dalam menjawab salam ya, dan salam kita ini adalah salam yang berupa nas yang memang diatur dalam syariat. Sering kita mendengar orang menjawab salam Waalaikumsalam. Ini salah yang kaprah. Mari kita perbaiki salam, karena dari salam ini saja kita sudah banyak mendapat pahala. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, datanglah seorang dengan mengucap kalimat salam. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Kemudian kata Rasul, laka asyrun. Kemudian datang orang kedua dengan menyebut kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Laka isyrun. Kemudian yang ketiga diucapkan lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya dengan kalimat yang sempurna juga, lafaz yang sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, laka salasun. Setelah bersabda demikian, Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Laka asyrun, laka isyrun, laka salasun. Kata Rasulullah, orang yang berucap salam dengan kalimat yang pertama, laka asyrun, kamu dapat 10 kebajikan. Yang kedua, laka isyrun, kamu dapat 20 pahala atau kebajikan. Yang ketiga, dijawab dengan lafaz yang sempurna, kamil, ya, yaitu laka salasun. Orang yang berucap salam dengan salam yang sempurna dan dijawab dengan salam yang sempurna juga dapat 30. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mau 10, mau 20, mau 30? Tentunya mau ya 30. Nah, mari kita jawab bersama. Jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Apa? Waalaikumsalam. Mari kita perbaiki salam-salam yang salah kaprah ini, karena berucap salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi sunnah apa namanya kalau dalam salam itu? Sunnah. Wajib itu ada berapa? Ada sunnah kifayah, ada wajib kifayah. Mengucapkan itu sunnah, menjawabnya wajib. Dalam suatu kelompok seperti kita sekarang, ada orang yang mengucapkan salam, seorang yang menjawab, ia dapat pahala, tapi yang lain tidak berdosa yang tidak menjawab itu. Tetapi bila ada orang mengucapkan salam, katakanlah kepada kalian, tidak ada seorang pun yang menjawab dalam kelompok ini, semuanya berdosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah.
Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teruskan ya, jangan dirubah lagi. Ya, jangan dirubah lagi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Al-Hajj ya, Muhammad Syarif, Kiai Al-Hajj Masyku Ali, dan seluruh jajaran asatid, seluruh santri santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah yang berbahagia, para nyai yang hadir dalam pertemuan ini dan seluruh santriwati yang hadir dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok lemes? Hah? Lemes? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Anak-anakku sekalian, para santri santriwati, calon-calon penghuni surga. Masa iya bagi belas itu sudah dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa orang yang berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Yakin? Yakin? Ragu? Enggak. Hah? Kalau ragu coba buktikan. Mati sebentar bangun lagi. Oh iya, Allah memudahkan. Hah? Ya. Ada yang mau mati dulu? Hah? Tidak ada kan? Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Mudah-mudahan umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, para ustadz, para santri, para nyai, santriwati seluruhnya, calon-calon penghuni surga. Tidak ada orang yang paling mulia di dunia ini kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Dan kalianlah calon-calon orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu disebut alim. Disebut alim. Nah, karenanya mari kita jangan malas untuk bersyukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat Allah yang tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Siapa yang berani, yang bisa menghitung nikmat Allah dalam diri kita? Allah dalam firman-Nya menyebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu memperhatikan, memperhatikan, meneliti dalam diri kamu apa yang ada dalam diri kamu? Apakah kamu tidak melihat apa yang ada dalam diri kamu? Satu. Ya.
betapa besar nikmat Allah dalam diri kamu. Bulu sama bulu di dalam badan kita tumbuh suburnya tidak sama. Sekiranya bulu di badan kita sama suburnya, tumbuhnya dengan rambut kepala, kira-kira seperti apa manusia? Satu contoh saja, bulu alis kita suburnya sama dengan bulu rambut kita, kira-kira gimana? Jadi apa manusia? Tapi Allah Maha Kaya, Maha Kasih. Apa yang ada dalam diri kita perkembangannya tidak sama. Wa inta nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita, kalian santriwati, santri semuanya, para asatidz dalam melaksanakan proses pendidikan ini sebuah kegiatan yang sangat mulia, mendapat tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaatnya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Mu'amal Syarif dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah yang telah menerima kehadiran saya, sehingga dengannya saya bisa bermuajah dengan kalian semua, baik para nyai kepada para nyai, kepada para asatidz, para santri, para santriwati. Alhamdulillah, dengan wasilah ini kita bisa menyambung tali silaturahim. Dengan menyambung silaturahim, kita akan mendapat karunia dari Allah, murah rezeki, berkah umur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga, kalian adalah calon-calon manusia hamba Allah yang tidak akan terputus-putus amalnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun jasad sudah dikubur di dalam tanah, amal kita tidak akan putus. Kita termasuk hamba Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak manusia telah meninggal, telah mati, putus segala amal perbuatannya illa min thalathin. 3 perkara itu ada pada kita semua sebagai hamba Allah yang lagi menuntut ilmu. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Kita punya amal jariyah. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kita amalkan untuk pembangunan pondok ini, oleh orang tua kalian, oleh kalian sendiri. Dan ini pahalanya akan selamanya mengalir pada diri kita walaupun jasad kita sudah dikubur di dalam tanah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Para kiai, para ustaz, para guru, para nyai, para ustazah membekalkan ilmu kepada kalian semua pada
kepada seluruh santri, baik putra maupun putri, untuk menjadi ilmu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat untuk orang lain, ilmu yang barokah, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ini merupakan bekal kita yang tidak akan pernah putus. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah, jasad kita dikubur dalam tanah, tapi pahala ilmu yang diberikan oleh kiai, yang diberikan oleh ustaz, yang diberikan oleh nyai, yang diberikan oleh ustazah, beliau sudah dipanggil oleh Allah, ilmunya diamalkan oleh santri-santriwatinya. Beliau, kami, kita semua nanti setelah selesai menuntut ilmu di sini, ditakdirkan oleh Allah mengamalkan ilmunya turun temurun. Ini pahalanya akan selalu mengalir pada diri kita semua. Amin. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu. Kalian adalah calon anak-anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Amin. Para santri, para santriwati adalah calon anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, anak yang soleh bagi orang tuanya ini adalah merupakan harta warisan yang tidak pernah putus-putus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kalian adalah calon penghuni surga. Kalian adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai 3 hal. Kami yakin, kami para kiai, para ustaz yakin bahwa kalian telah juga menyumbangkan sedekah jariyah. 1 rupiah yang kamu sumbangkan untuk pondok ini, untuk masjid ini, untuk syiar Islam ini, terus akan mengalir pahalanya untuk kalian, untuk kita semua. Kalian yang memperoleh ilmu dari pondok ini, pulang kampung nanti ditakdirkan oleh Allah juga jadi kiai, amin. Jadi nyai, amin. Masya Allah, ilmu kalian diamalkan oleh santri kalian sebagaimana ustaz-ustaz yang di hadapan kalian ini mengamalkan ilmu kepada kalian. Kami nanti dipanggil oleh Allah, kami terus mendapat tetesan pahala dari Allah, walaupun kami sudah ada di liang lahat. Kita semua adalah, kami yakin adalah menjadi anak keturunan kedua orang tua yang soleh-solehat, yang bisa mendoakan orang tua untuk Fatihah setiap waktunya, untuk doa demi doa setiap saat. Lebih-lebih, maaf, barangkali ada di antara kita orang tuanya sudah dipanggil, sudah meninggal, tapi beliau terus mendapat tetesan doa demi doa dari kalian. Masya Allah, inilah yang mengembirakan kita nanti dalam kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ya, saya katakan bahwa Allah memberikan tempat yang sangat mulia bagi hambanya yang beriman dan berilmu. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insyaallah ini ayatnya santri yang sudah populer. Niscaya Allah akan mengangkat derajat bagi yang beriman dan bagi yang berilmu setinggi-tingginya.
dalam hal ini Ibnu Abbas dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan seberapa tinggi, seberapa banyak derajat yang akan diperoleh bagi hambanya yang berilmu dan beriman. Ini beliau dalam sabdanya, dalam sabda Ibnu Abbas disebutkan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Bagi orang alim, bagi orang yang berilmu, memiliki 700 derajat di atas orang yang beriman tapi tidak berilmu. Jarak antara satu derajat ke derajat lainnya, dari satu tingkat ke tingkat dua, menempuh perjalanan 500 tahun. Ini nanti posisi kalian semua di alam akhirat nanti. Perlu diyakini oleh pejuang-pejuang pendidikan, oleh pejuang-pejuang pesantren, menanamkan ilmu kepada anak didiknya, kepada santri-santriwatinya. Kata Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya ini berapa? Ibnu Abbas menjelaskan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin. Akan dimiliki oleh orang yang berilmu 700 tingkat dibandingkan orang mukmin yang tidak berilmu. Sedangkan jarak antara satu tangga ke tangga dua menempuh perjalanan 500 tahun. Coba 500 kali 700 berapa itu? 350.000 tahun. Makanya ada seorang A beriman tapi tidak berilmu, mau silaturahim kepada sang kiai. Jadi saya mau silaturahim, mau ketemu dengan Kiai Muhammad Syarif. Beliau ada di 700 tingkat, menempuh perjalanan 350.000 tahun. Umur kita berapa tahun? Paling lama manusia hidup sekarang ini, ya kata Nabi rata-rata 60 ke 70 itu aja. Bahkan disebutkan orang yang sudah berumur 65 itu sudah dapat bonus itu. Masya Allah. Begitu Allah memberi tempat kedudukan yang sangat tinggi bagi hambanya yang berilmu. Yakin? Yakin? Masih harus belajar? Ayo belajar. Bongkar dunia ini dengan apa? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Allah juga memberi penawaran kepada umat manusia, tidak hanya kepada umat manusia, makhluknya yang berupa manusia, tapi juga makhluknya yang berupa jin. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, sultan ini ada yang menafsirkan illa bil ilmi. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu mampu menembus lapisan langit dan bumi, tembuslah. Tetapi sekali-kali kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Kekuatan itu adalah ilmu. Nah, anakku sekalian, Allah memang juga tidak langsung memberikan ilmu kepada hambanya
tanpa perjuangan, tetapi masih lewat proses perjuangan dan pengorbanan. Kalian berjuang, kalian berkorban, hidup di pondok, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang tua, tidur di atas kasur yang tipis di atas lantai, sementara di rumah tidur di atas spring bed bersama bantal gulingnya. Di sini boleh tidak bawa bantal guling? Tidak boleh kan? Di sini boleh tidak asramanya pakai AC? Tidak boleh kan? Harus berpayah-payah. Tapi insya Allah suatu saat bila kamu telah selesai dari proses jenjang pendidikannya sesuai dengan jenjang-jenjang yang ada, nikmat ilmu, buah ilmu akan kamu nikmati. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya? Jangan malas, ngerti? Saya sering bercanda kepada santri itu di sana, tapi di pondok saya, anak-anak sekalian, santri itu enak. Santri itu kerjanya hanya ibadah, belajar, ngaji, tidur, makan. Itu. Kalau ada itu ya itu sampingan-sampingan aja. Tapi yang pokok belajar, ibadah, makan. Ada enggak yang mampu tidak makan sehari? Tidak ada. Tidak ada. Saya sering katakan, anak-anakku sekalian di pondok ini, kamu kalau ingin sukses, dengarkan kata saya kepada mereka. Ya, tidur yang nyenyak. Enak sekali nasihat Pak Kiai. Makan yang kenyang. Enak sekali. Belajar yang banyak. Saya dah nyuruh kamu tidur yang banyak, makan yang banyak, tapi tidak. Tidur yang nyenyak, 1 jam kalau sudah nyenyak, segera bangun. Kalau 7 jam belum nyenyak, segera periksa ke dokter. Berarti ada sesuatu. Makan yang kenyang, separuh piring kalau sudah kenyang, sepiring kalau sudah kenyang, cukup. Kalau masih lapar, wajar, 1 piring masih nambah, wajar, silakan nambah. Boleh pakai nambah di sini. Oh boleh, silakan nambah. 2 piring belum kenyang, periksa ke dokter. Perut kamu berarti bermasalah. Tapi saya anjurkan kepada para santri di sana dan di sini sekarang, ayo belajarlah yang banyak. Belajar yang banyak, belajar yang rajin dan banyak. Insya Allah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang sukses. Amin. Dengan ilmu seseorang akan bahagia. Dengan ilmu seorang akan terangkat derajatnya. Laulal ilmu lakana nasu kal bahai. Kalau tidak karena ilmu, niscaya manusia itu dakwahnya seperti hewan, seperti binatang, hidupnya hanya untuk makan dan tidur. Jadi kalau ada orang yang hidupnya hanya untuk makan dan tidur, ya sawa kan bahai. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang membedakan kita sebagai makhluk Allah yaitu manusia dan ia makhluk Allah sebagai binatang adalah laula al-ilmu lakana nasu kal bahai. Kalau tidak karena ilmu, niscaya manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Bahkan
asyad, bahkan kedudukannya lebih parah dengan binatang. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian anak-anakku sekalian, ini saya waktunya, saya mohon maaf ya, begitu terlambat. Kata pagi tadi kami sudah siapkan santri, sudah jam 7, sudah siap-siap, ada satu dan lain hal, sehingga saya datang agak siang ya, mohon maaf di tempat yang banyak. Sama, saya juga tahun 71 mondok ya, 71 lahir enggak tuh? Barangkali ayah ibu belum ketemu juga masih ya, tahun 71 saya sudah mondok ya. Juga yang belajarnya sama, ini sudah punya gedung tingkatan, alhamdulillah berdiri tahun 2000 berapa lagi? 2008. Saya belajar di bawah pohon kelapa, dibawa oleh kiai saya, ayo belajar di pinggir kali, di bawah pohon naungan pohon kelapa sambil menikmati desirnya angin sepoi-sepoi basah. Di sini alhamdulillah sudah begini. Kita doakan mudah-mudahan Pondok Al-Hidayah Al-Mumtazah ini jaya berkembang di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau agak gerak ya. Kata orang Madura agak hujan ya. Hujan kalau di sini bahasa ada gerak ya. Agak itu ada yang pepai itu. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, sebetulnya ingin berlama-lama. Cuma mohon maaf Pak Kiai kalau kurang memuaskan juga. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan merupakan pertemuan yang pertama. Bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya masih merindukan Pondok Al-Hidayah ini, Al-Mumtazah ini. Sudah lama berangan-angan untuk bisa ke sini, tapi Allah menakdirkan baru kali ini. Dan saya juga bertemu di tempat yang berpanas-panas sedikit. Tapi kalau tidak gitu, tidak punya kenangan yang abadi. Tapi dengan ini kita punya kenangan yang abadi. Jadi kesimpulannya ya, mari jangan bermalas-malas kita dalam menuntut ilmu. Bersyukurlah kalian semua punya orang tua yang masih peduli terhadap proses pendidikan agama di masa-masa seperti sekarang ini. Bersyukurlah. Banyak orang-orang yang seusia kalian malas untuk belajar, tapi kalian adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk mengabadikan ilmu Allah di atas permukaan ini. Dan kalianlah, kami yakin, calon-calon ulama masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalianlah adalah orang-orang yang akan memperoleh kepercayaan Allah di muka bumi ini. Amin. Dalam sebuah hadis disebutkan al-ulama'u aminullah fil ardi. Para ulama, para alim, para orang yang berilmu adalah orang yang dipercaya Allah di muka bumi. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang dipercaya oleh Allah di muka bumi, jadilah orang yang alim. Dan kamu inilah calon-calon alim masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa tahu di antara kalian santri Al-Hidayah Al-Mumtazah, santriwati Al-Hidayah Al-Mumtazah, nanti ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang jadi ibu presiden. Amin. Nah, kalau presidennya dari santri Al-Hidayah Al-Mumtazah, maka insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidak nanti kamu jadi kepala rumah tangga. Ya benar. Paling tidak yang santriwati menjadi ibu rumah tangga. Dan itu punya peran yang sangat penting
dalam perjalanan hidupnya. Sebab dari keluarga yang baik akan lahir masyarakat yang baik, dari pribadi yang baik menjadi keluarga yang baik, dari keluarga yang baik menjadi masyarakat yang baik, dari masyarakat yang baik menjadi bangsa yang baik. Karena suatu bangsa terdiri dari keluarga. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf Pak Kiai atas segala kekurangan dan sekiranya belum memenuhi harapan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tetapi seperti kata saya tadi, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salamnya sudah benar kan ya? Jadi bukan Waalaikumsalam, tapi yang benar Waalaikumsalam. Demikian. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Terima kasih kepada Kiai Haji Khairul Husni SPDI yang telah memberikan fatwa dan nasihat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang terakhir yakni penutup serta doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Masku Ali MA. Kepadanya segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sebelum doa, saya salah satu penasihat Iqbal. Apa itu Iqbal? Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Al-Amin. Di sini ada ikatannya enggak? Mudah-mudahan nanti dibutuh oleh Kiai Ustaz Muhammad Syarif. Insya Allah. Tujuannya apa? Pertama itu tidak lain adalah silaturahim. Karena ingat Pak Kiai saya itu, wahai anak-anakku sekalian, jangan jadi anak yang hilang. Itu saya sering sampai sekarang. Maka saya berusaha dari malam kemarin menginformasikan lewat grup Iqbal, mohon datang, tapi sampai sekarang mungkin alhamdulillah ada beberapa para saksi di Iqbal. Jadi Iqbal itu adalah Ikatan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Amin. Tujuannya adalah silaturahim. Yang lain juga tujuannya adalah pertama itu untuk mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita dan memajukan dan mengembangkan Pondok Pesantren Al-Amin. Dan juga guru-guru kita, pimpinan kita juga memantau alumni Al-Amin. Dia tidak berlepas begitu saja. Tadi sudah ditanyakan oleh Kiai siapa ini yang belum nikah. Jadi cepat-cepat usul, terutama alumni yang ada di sini ini. Jangan sampai Kiai Muhammad membiarkan begitu saja, kasihan. Ya, itu banyak sekali. Mudah-mudahan nanti di sini ada ikatan keluarga besar pondok ini. Ya, anak-anak sekalian. Marilah kita memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah.
اللهم إنا لا تفاهمنا وتهدنا عنا لا تهدئ وطعنا أين على البناء والتمرين أين على ذكرك وطاعتك أين على شكرك منك واستغفارك يا مجيب الغفار يا الله يا كريم الحمد لله dosa-dosa kami maafkan kesalahan kami banyak dosa kami banyak apa salah ucap salah kata khusus kesalahan guru kami kepada pimpinan kami ya Allah pada ustaz-ustaz kami ya Allah ya Allah ya Karim jadikanlah pimpinan kami ya Allah kiai kami guru kami khusus guru kami ya Allah ustaz Hayyan Muslim dan Ustaz Muhammad Salih berikan ya Allah keistiqomahan dalam mendidik anak-anak ini dan masyarakat ya Allah ya Karim ya Bandangnya besar ya Allah pada kesempatan ini kami mohon kepada Engkau ya Allah jadikan anak-anak kami ini anak yang soleh dan solehah cerdaskan ya Allah bukakan hati mereka ya Allah kuatkan mereka ya Allah ya Karim ya Bandang ya Allah ya Karim jauhkan kami dari segala musibah bencana wabil saat ini ya Allah ya pandemi COVID-19 segera diakhirkan ya Allah angkat ya Allah selamatkan kami ya Allah ya Allah ya kami tunjukkan kami kepada jalan yang benar mudahkan rezeki kami ya Allah jika rezeki jauh maka dekatkanlah ya Allah jika rezeki haram maka halalkanlah ya Allah ya kami اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada salah sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambil salaman dengan kiai dulu ya. Ibu siapa? Ibu Ipang. Mau nggak? Pakai salawat kan? Herman. Dulu ya. Ke kamarnya. Ke depan ayo. Jangan dekat saya.